السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam acara daurah yang membahas salah satu di antara warisan para ulama salaf yang merupakan para pembimbing umat ini, pelita umat ini, yang membimbing mereka kepada al-haq, membimbing mereka kepada sunnah, dan merupakan amalan yang terbaik di zaman yang penuh dengan fitnah, ketika manusia telah lalai dari ilmu agama dan mereka berlomba-lomba untuk mencari dunia, mencari kedudukan dan kemewahan dalam kehidupan dunia, yang menyebabkan mereka lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, lalai dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu.
sami'tuhu min nabiyyikum alaihi salatu wassalam. Tidaklah datang satu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat ada di antara umat ini yang berusaha untuk menghidupkan kembali warisan as-salafus salih dengan mengkaji dan mempelajari apa yang telah mereka wariskan kepada umat ini, maka ini merupakan satu cara terbaik untuk menjauhkan diri dari fitnah yang menimpa umat ini. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kitab-kitab para ulama as-salaf yang membimbing kita untuk mengenal kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah amalan yang terbaik agar kemudian kita berusaha untuk mengembalikan kejayaan umat terdahulu, generasi as-salafus salih yang memiliki kebaikan yang disaksikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari datang dari hadis Imran bin Husain, demikian pula dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka. Maka tidak akan menjadi baik umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada apa yang telah diamalkan oleh generasi yang telah disaksikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidaklah apa yang kita amalkan pada acara-acara daurah atau kajian ilmiah seperti ini melainkan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali warisan para ulama as-salaf, apa yang mereka ajarkan kepada umat ini dari kebenaran, agar kemudian kita berusaha, meskipun kita tidak mampu untuk seperti mereka, akan tetapi kita berusaha mengikuti jejak mereka, berjalan di belakang langkah-langkah mereka. Fatashabbahu illam takunu mithlahu, inna tashabbuha bil kiram falah. Tirulah mereka meskipun kalian tidak bisa seperti mereka dalam hal kebaikan, dalam hal keutamaan. Tentu kita tidak sama dengan as-salafus salih, akan tetapi kita berusaha untuk meniru mereka. Sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia adalah merupakan kemenangan dan keberuntungan. Ma'asyara ikhwah rahimakumullah, salah satu risalah yang akan kita bacakan pada pertemuan kita di pagi hari ini, demikian pula seterusnya insyaallah taala. Pada kajian ilmiah di hari ini akan membahas salah satu risalah yang bermanfaat yang dikenal dengan nama Al-Wasiyatus Sughra. Al-Wasiyah As-Sughra.
Wasiat ini ditulis oleh salah seorang ulama yang ma'ruf yang hidup pada abad ke-7 Hijriyah yang dikenal sebagai Syekhul Islam, Imamul A'immah, Al-Mujtahidul Mutlaq. Beliau bernama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Abu Al-Abbas Taqiyuddin, yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau salah seorang di antara para ulama yang masyhur dengan keilmuan yang beliau miliki, baik dalam bidang aqidah, tauhid, fikih, tafsir, usul, mustalah, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya, yang pada saat beliau membahas satu permasalahan dari satu cabang ilmu, seakan-akan beliau hanya ahli dalam cabang ilmu itu saja, tidak ahli dalam hal yang lain. Seakan-akan beliau betul-betul menekuni ilmu. Namun ketika beliau membahas cabang ilmu yang lainnya, maka orang akan mengatakan bahwa dia tidak mengerti kecuali ilmu ini saja. Begitu tekunnya beliau dan begitu dalamnya ilmu yang beliau miliki dalam setiap fununul ilmu. Oleh karena itu kita akan melihat tulisan-tulisan dari beliau rahimahullahu ta'ala yang tidak lepas dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan keilmuan beliau yang benar-benar layak apabila beliau dijuluki sebagai Syekhul Islam. Para ulama banyak sekali pujian-pujian terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan huwal imamul faqih al-mujtahidul muhaddithul mufassirul usuli. Dia adalah seorang imam, faqih, mujtahid, muhaddith, ahli tafsir, ahli dalam ilmu usul. Dan masih banyak lagi dari pujian para ulama. Ada yang menyebutkan beliau Syekhul Islam, Imamul A'immah, Al-Mujtahid, dan pujian-pujian dari para imam yang ada di zamannya dan setelahnya, dari murid-muridnya, sangat banyak sekali, yang menunjukkan keluasan ilmu yang beliau miliki. Dan itu nampak pada saat kita membaca risalah beliau dalam Al-Wasiyah As-Sughra ini. Dan beliau di masa hidupnya seorang yang dikenal sebagai seorang yang tegas dan berani untuk menyampaikan al-haq, sehingga pada masa hidup beliau tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Beliau menghadapi sekian banyak kelompok yang ada di zamannya, dari al-firaq ad-dallatul mudhillah, kelompok-kelompok sesat yang menyesatkan yang ada di zaman itu, mulai dari Rafidhah, Sufiyah, dengan berbagai macam bentuk turuq dari tarekat-tarekat. Demikian pula dari kalangan al-falasifah, ahlul kalam. Beliau semua menghadapi mereka dengan penuh ketegaran, kesabaran, dan menyampaikan al-haq, wa la yakhafu fillahi lawmata laim.
sehingga beliau sering kali mendapatkan cobaan-cobaan yang beliau hadapi dari mereka ini, baik dari kalangan para penguasa yang memiliki kedudukan, yang punya kekuatan hukum, yang mereka dipengaruhi oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, yang menyebabkan beliau sekian kali keluar masuk penjara dan mendapatkan berbagai macam cobaan, difitnah, dinisbatkan kepada beliau apa yang beliau sama sekali tidak pernah mengucapkannya dan mengatakannya, sehingga bagi mereka yang tidak menelaah kitab-kitab beliau dan mendengarkan dari al-qil wal-qal, penukilan-penukilan yang tidak jelas, maka timbul berbagai macam tuduhan, seperti sebagian mereka yang menisbatkan bahwa beliau adalah seorang musyabbih, mujassim, seorang yang memiliki pemikiran musyabbihah, al-mujassimah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal ini bagi seorang yang menelaah dan membaca kitab-kitab beliau sangat jauh sekali dari tuduhan ini. Dari mana tuduhan ini? Al-qil wal-qal, katanya dan katanya tidak jelas. Baik, kembali kepada kitab beliau, apa yang beliau tulis, ya. Sangat banyak sekali tulisan-tulisan beliau, khususnya membahas tentang al-asma' wa sifat, baik itu al-wasitiyah, hamawiyah, dan risalah-risalah yang banyak sekali. Bagi seorang yang membacanya tidak akan mungkin dia berburuk sangka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan menuduhnya sebagai seorang musyabbih yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ada batil. Nah, tuduhan. Demikian pula berbagai macam tuduhan yang dinisbatkan kepada beliau. Fitnah yang akhirnya menyebabkan beliau seringkali masuk ke dalam penjara, dan bahkan pada akhir hayat beliau rahimahullah ta'ala juga berada di penjara. Beliau meninggal di penjara Qal'ah di Damaskus. Akan tetapi itu semua bukan hal yang menyulitkan beliau, dan bukan hal yang membuat beliau surut untuk menyampaikan al-haqq. Di antara kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dinukilkan oleh murid-muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, beliau mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke surga ini, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ada satu kenikmatan yang sesungguhnya dirasakan oleh seorang mukmin, meskipun dia mendapatkan berbagai macam cobaan, siksaan, namun ada sesuatu yang membahagiakan mereka dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang dimaksud oleh beliau jannah, bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga al-akhirah. Dan surga itu adalah al-iman, halawatul iman, lazzatul iman, kenikmatan iman yang terdapat dalam diri seorang mukmin. Nikmatnya beribadah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam talabul ilm,
nikmatnya menyibukkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat yang masyhur dari beliau mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi? Ana jannati fi qalbi wa bustani fi sadri." Apa yang dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Yani apa yang mereka ingin perbuat kepadaku? Saya ini, surgaku itu ada di dalam hatiku. Kenikmatan yang beliau rasakan ada di dalam hati. Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Surgaku ada di dalam hatiku. Wa bustani fi sadri. Kebun kenikmatan itu ada di dalam dada. Aina raqtu fahiya ma'i. Dimanapun aku pergi, dia tetap bersamaku. La tufariqun. Yang kenikmatan itu, jannah itu, bustan itu tidak akan pernah berpisah dariku. Mau dirampas bagaimana? Itu ada dalam hatinya. Kenikmatan iman, lazzatul iman. Ana habsi khalwah. Ketika aku di penjara, bagiku itu khalwah. Berarti aku bisa menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada gangguan dari yang lain. Habsi khalwah. Di penjara itu adalah khalwah bagi saya. Wa qatl syahadah. Apabila aku dibunuh, maka itu syahadah. Insyaallah. Wa ikhraji min baladi siyah. Dan ketika aku dikeluarkan dari negeriku, itu rekreasi. Ya. Siyah, alhamdulillah. Artinya apa sih sebenarnya mereka ingin? Jadi perjalanan beliau dengan berbagai macam cobaan itu justru semakin menguatkan beliau, semakin merasakan arti kehidupan. Nah, merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalam hati beliau. Yang ini tidak akan mungkin dirampas oleh siapapun. Kenikmatan iman yang terdapat dalam diri seseorang yang menyebabkan dia rela mengorbankan seluruhnya, baik itu hartanya, demikian pula jiwa beliau untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan beliau juga mengatakan, al-mahbus man hubisa qalbuhu ar-rabbih wal ma'sur man asarahu hawa. Orang yang dipenjara itu yang sebenarnya adalah orang yang hatinya dipenjara sehingga dia tidak bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang tahanan yang sebenarnya adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Bukan seorang yang dipenjara secara zahir, tubuhnya disimpan di tempat yang sempit, akan tetapi dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ini merupakan kenikmatan iman yang dirasakan oleh beliau dengan berbagai macam cobaan yang beliau hadapi, namun itu tidak menyebabkan beliau surut untuk terus menyampaikan al-haq sampai kemudian beliau meninggal rahimahullah ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui penyakitnya kecuali murid-murid tertentu yang sering datang menjenguk beliau rahimahullah ta'ala. Dan pada saat beliau meninggal dan tersebar berita, itu pasar-pasar sampai tutup dan mereka merasa kehilangan. Dan kaum muslimin, ya, kecintaan mereka pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sehingga mereka mengantarkan jenazah Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, yang menyebabkan pasar itu libur ketika itu. Yang biasanya di pagi hari mereka sudah membuka toko-toko mereka, namun tidak ada yang membuka kecuali sedikit sekali, karena mereka merasa kehilangan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bainana wa bainakum yaumul janaiz,
antara kami dan kalian adalah pada saat meninggalnya seseorang, maka di saat itu umat akan melihat bahwa mereka kehilangan seorang alim yang membimbing mereka kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Ini secara ringkas dari biografi beliau, dan banyak sekali para ulama telah menuliskan tentang biografi beliau. Ada yang menyebutkan secara khusus dalam satu ta'lif, satu karya ilmiah. Namun apa yang kita sebutkan ini insyaallah taala semoga cukup untuk memberi terangan dan kejelasan kepada kita siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Wasiyah As-Sughra, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari permintaan seseorang yang disebut Abul Qasim Al-Maghribi. Dia yang meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala agar memberi bimbingan dan penjelasan tentang hal-hal yang penting untuk kemaslahatan dunia, demikian pula agama. Disebutkan dalam risalah ini Su'alu Abul Qasim Al-Maghribi, pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi, yatafaddalu asy-syaikh al-imam baqiyatus salaf wa qudwatul khalaf. Dipersilahkan kepada Syekh al-Imam, beliau adalah salah seorang di antara as-salaf dan beliau adalah qudwah, suri tauladan bagi al-khalaf. As-salaf yang dimaksud adalah generasi terdahulu yang biasanya ditentukan oleh 3 zaman yang disaksikan kebaikannya: zaman sahabat, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Adapun yang setelahnya mereka disebut al-khalaf dengan beberapa perselisihan di kalangan para ulama, namun ini yang masyhur bahwa yang disebut as-salaf berkenaan tentang zaman 3 zaman yang terbaik. Yang setelahnya disebut al-khalaf. Penyebutan al-khalaf yang dimaksud di sini berbeda dengan penyebutan al-khalfu. Beda antara lafaz al-khalafu dengan lam yang di fathah dengan al-khalfu, lam yang disukun. Para ulama ketika mereka menyebut al-khalafu itu selalu identik dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Berbeda dengan al-khalfu dengan lam yang disukun, itu biasanya identik dengan hal-hal yang negatif. Seperti salah satu riwayat, meskipun riwayat ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Yang membawa ilmu ini dari setiap khalaf. Nah, di sini disebutkan khalaf dengan lam yang di fathah. Yang dimaksud adalah generasi berikutnya yang baik. Mereka adalah para pembawa ilmu yang adil, dan mereka membantah dan menafikan perubahan dari orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang batil dan penakwilan orang-orang yang jahil. Maka di sini al-khalafu yang dimaksud adalah hal yang baik, positif, kebaikan. Al-khalfu itu biasanya identik dengan keburukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wa ittaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah generasi berikutnya khalfun. Yang khalfun ini mereka menantarkan salat, mengikuti syahwat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang.
Namun disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa kadang-kadang al-khalaf yang dimaksud khalf, al-khalf dimaksud khalaf. Kadang-kadang dua kalimat ini atau dua kata ini saling bergantian maknanya. Ya, kadang-kadang disebut khalaf tapi yang dimaksudkan keburukan dan kejelekan. Walhasil yang dimaksud di sini adalah hal yang baik, bahwa beliau adalah qudwah bagi generasi yang berikutnya. A'lamu man laqitu bi biladil masyriq wal maghrib, dan beliau adalah seorang yang paling berilmu dari orang yang aku temui yang ada di negeri timur dan barat. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah bi ayyusini atau bi ayyusiyani bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya, agar kemudian dia memberi wasiat kepadaku dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuk agamaku dan duniaku. Wa yurshidani ila kitabin yakunu alaihi i'timari fi ilmi hadith, dan agar beliau membimbing aku kepada satu kitab yang menjadi sandaranku dalam mempelajari ilmu hadis, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah, demikian pula ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu syar'iyyah. Wa yunabbihani ala afdhalil a'mal as-salihah ba'da al-wajibat, dan agar beliau mengajarkan kepadaku, memberi tanbih kepadaku tentang amalan yang salih yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib. Wa yubayyina li arjahal makasib, dan agar beliau menjelaskan kepadaku manakah penghasilan yang paling baik yang dihasilkan oleh seorang dalam kehidupan dunia. Kullu dzalika ala qasdil ima' wal ikhtisar wallahu ta'ala yahfazuh. Saya mengharapkan ini semua dibahas oleh beliau dengan ringkas namun padat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Wassalamu karim alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini bentuk pertanyaan dari Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu taala. Yang nampak dari pertanyaan ini pula bahwa si penanya ini yang menunjukkan baiknya beliau di dalam menyampaikan pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk beliau dan bermanfaat pula untuk umat setelahnya. Karena apa yang beliau tanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hal-hal yang sangat bermanfaat, sangat penting untuk kehidupan seorang muslim, baik dalam kehidupan dunianya, demikian pula kehidupan akhirat yang menjadi tujuan kita semua. Sehingga wasiat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini juga merupakan wasiat yang sangat bermanfaat, yang apabila kita membaca kalimat yang disebutkan oleh beliau tidak terlepas dari kitabullah Al-Quran Al-Karim, kemudian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis salaf, bimbingan para ulama salaf. Setiap kali beliau menyampaikan kalimatnya selalu didukung oleh dalil-dalil dari kitabullah sunnah. Demikian pula athar dari para ulama salaf. Sebab itulah ilmu yang sebenarnya. Beliau pada saat membahas jauh dari berbagai macam penukilan-penukilan yang melalaikan. Akan tetapi beliau senantiasa mengajarkan umat ini, setiap permasalahan jangan lepas dari bimbingan ini. Ilmu yang sebenarnya, ilmu nafi', kitabullah wa sunnah ala hadis salaf, di atas bimbingan para ulama as-salafus salih. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Berfirman Allah, bersabda Rasulullah, dan
Berkata para sahabat, "Laisa bitamwih mal ilmu nasbaha lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qawli faqih." Bukan ilmu tatkala engkau membandingkan antara perkataan Rasul dengan perkataan seorang faqih. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia juga mengatakan al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nass min al-Qur'an aw min sunnah wa tabibu dzaka al-'alim ar-rabbani. Kejahilan itu adalah penyakit kronis, penyakit yang membunuh, dan obatnya, penyembuhnya dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama nas dari Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dokternya yang akan memberikan resep berdasarkan Al-Quran was Sunnah adalah seorang alim Rabbani yang membimbing umat ini kepada kebaikan, yang mengarahkan mereka agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari berbagai fitnah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Amma al-wasiyatu fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyati Allah wa rasulih liman 'aqalaha wattaba'aha. Adapun wasiat, istilah al-wasiyah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah merupakan suatu kata yang biasanya yang dimaksud adalah hal-hal yang disampaikan pada saat akan berpisahnya seseorang dengan yang lain, berpisahnya seorang dari kerabatnya, dari teman-temannya, dari keluarganya. Seseorang yang akan meninggal, pada saat dia memberi pesan sesuatu, baik itu berkenan tentang nasihat ataukah berkenan tentang hartanya, maka itu disebut al-wasiyah. Ya, al-wasiyah, yakni pesan-pesan sebelum dia meninggal. Dan biasanya ketika seseorang memberi wasiat karena dia akan berpisah, karena dia akan meninggalkan orang-orang yang dia cintai, maka yang dia sampaikan itu adalah hal-hal yang terpenting menurutnya. Ketika dia akan berpisah dengan keluarganya, kalau dia ingin menyampaikan pesan-pesan, biasanya pesan-pesan itu adalah apa yang menurut dia dari hal-hal yang beliau menganggap itu adalah hal yang terpenting dari sekian banyak kepentingan yang lain. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menerangkan wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, yang menyebabkan kami menangis. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihatnya orang yang akan berpisah dari para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat. Jadi wasiat itu memang berkenaan tentang sesuatu yang sangat penting, di mana dia akan meninggalkan orang-orang yang dia cintai, maka dia akan menyampaikan hal-hal yang terpenting. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan wasiatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dan seterusnya dari hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Maka al-wasiyah, ya, di sini beliau akan menjelaskan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat berfaedah dalam kehidupan seorang muslim. Kata beliau, adapun wasiat, aku tidak mengetahui ada satu wasiat yang paling bermanfaat dari wasiat Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
liman aqalaha wa taba'a, bagi seorang yang memikirkannya dan mengikutinya. Wasiat yang paling bermanfaat itu yang pertama, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina min qablikum wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada umat-umat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi dan rasul sebelumnya. Demikian pula wasiat untuk umat ini. Seluruh wasiat itu intinya adalah taqwallah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat ini kepada para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang utama adalah wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diamalkan oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka pun memberi wasiat kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Seperti disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105-106. Ana sengaja menyebutkan nama surah ini agar suatu saat insyaallah untuk pulang sambil membuka mushaf membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin idz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun." Ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nuh mengatakan kepada kaum, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 dan 124 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah Nabiullah Hud alaihi salam, kadzabat 'adun al-mursalin idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 141 142 Nabiullah Saleh mengatakan kepada kaumnya Tsamud, idz qala lahum akhuhum Saleh ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160 dan 161 demikian pula Lut alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Demikian pula Syu'aib yang menyampaikan nasihatnya kepada ashabul Aikah, idz qala lahum Syu'aib ala tattaqun. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sampaikan kepada umatnya agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti wasiat dari Allah Azza wa Jalla yang memberi wasiat kepada para nabi dan rasul dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menyampaikan wasiat ini kepada seluruh umat ini agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, wassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman
Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya. Hasankan Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Mu'adz pada saat Mu'adz berangkat ke negeri Yaman. Tentu banyak wasiat dan banyak nasihat yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'adz. Di antaranya adalah nasihat yang masyhur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bagaimana cara mendakwahi mereka. Karena Mu'adz bin Jabal mendatangi kaum dari ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Engkau mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka agar mereka mempersaksikan dua kalimat syahadah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat ini, beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh, maka itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wasiat yang sangat berharga sekali untuk Mu'adz bin Jabal dan untuk kaum muslimin secara menyeluruh. Wasiat yang sangat bermanfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, yakni fi sirri wal alan. Di saat kamu dalam keadaan sendirian, di saat kamu di hadapan orang-orang, di khalayak ramai, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa itu adalah inti keberhasilan hidup, inti kebahagiaan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau akan mengutus pasukan, lalu mengangkat amir yang akan memimpin pasukan tersebut untuk diberangkatkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu beliau nasihatkan terlebih dahulu, mengumpulkan mereka, lalu kemudian beliau memberi nasihat. Wa amara bi khassatihi bi taqwallah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang beliau wasiatkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala sebelum wasiat yang lain, sebelum nasihat yang lain. Yang paling pertama yang disebutkan oleh beliau agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau menyampaikan wasiat yang lainnya, ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la taqtulu walidan, dan seterusnya dari nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali yang beliau tekankan dalam masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan bertakwa ayyuhal ikhwatu fillah, seorang akan meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Namun ketika seorang tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak akan merasakan nikmatnya kehidupan di dunia, demikian pula di akhirat.
Yang menyebabkan seorang merasakan nikmat dalam kehidupan ini, ikhwan, bukan harta. Yang menjadikan seorang merasakan kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupan ini bukan kedudukan, bukan materi, akan tetapi tuma'ninatul qulub, ketenangan yang terdapat di dalam hati-hati kita. Al-iman, kenikmatan al-iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi inti pembahasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa itu takwa Allah? Bagaimana cara seorang membina takwa Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia menjadi seorang yang benar-benar bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya kira untuk saat ini insyaallah ta'ala sampai di sini, dan akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.